Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Mari kita membuka firman Tuhan hari ini di dalam surat Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mengajak kita untuk membaca bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayatnya yang genap. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita seluruh dunia yang jadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang kasih. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang lebih berbahagia yang percaya dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Indra Kents sebelumnya ditangkap dalam beberapa waktu yang lalu pernah berkata begini, sekarang ini kemungkinan Tuhan bingung untuk memiskinkan saya. Tapi tidak lama kemudian Indra Kents ditangkap karena dia melakukan penipuan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Seluruh aset yang telah dikumpulkan dengan banyaknya luar biasa disita oleh negara. Saudara, itulah kekayaan dunia. Yang hari ini ada, besok mungkin tidak ada. Kekayaan dunia bersifat sementara. Bahkan di dalam kitab suci digambarkan bahwa ia seperti uang, atau mungkin juga seperti bunga. Di pagi hari dia mekar, tapi di sore hari dia menjadi layu. Itulah gambaran dari kekayaan dunia. Yang walaupun kita juga tahu bahwa kekayaan dunia ini menarik hati, bahkan menyeret manusia di dalamnya untuk dikuasai olehnya, tanpa harus disadari bahwa itu adalah sebuah jebakan yang membawa kita pada suatu keadaan yang rumit. Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwa kita sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang telah menerima segala berkat dan kekayaan rohani di dalam surga. Dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara dan saya yang sudah percaya di dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang telah menerima kekayaan surgawi. Kita adalah orang-orang yang telah menerima segala berkat rohani di dalam surga.
artinya saudara-saudara bahwa sesungguhnya tidak ada hal yang Tuhan tidak cukupkan, yang Tuhan tidak berikan bagi kita. Meskipun hari ini saudara dan saya tidak tahu, tidak melihat kekayaan seperti apakah ini, tetapi itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Bahkan itu dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Ya. Di dalam ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus memeteraikan jaminan itu kepada kita. Roh Kudus memeteraikan di dalam hidup kita kekayaan rohani itu. Dan kekayaan rohani itu adalah kekayaan yang tidak bersifat sementara. Kekayaan yang tidak bisa diambil dari kita. Kekayaan yang tidak habis, ya. Kekayaan yang menetap di dalam hidup saudara sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus. Karena waktu itu mereka merasa minder. Mereka merasa apa dampak, apa untungnya, apa berkatnya kita mengikuti Yesus. Kenapa kita justru menderita? Kenapa justru kita sulit? Kenapa ekonomi kita tidak seperti mereka yang tidak percaya Tuhan? Kenapa kita tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus? Kenapa justru kita yang dikatakan mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan yang benar, percaya kepada Tuhan yang benar, tapi kenapa kok hidup kita susah? Kenapa kita harus menderita? Kenapa ekonomi kita tidak begitu baik daripada mereka? Seharusnya ekonomi kita harus lebih baik dari orang yang tidak mengenal Allah. Kemakmuran harus lebih bagus. Kejayaan harusnya ada pada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka lupa bahwa Tuhan tidak memberikan apa yang dilihat oleh mereka. Tuhan tidak menyediakan apa yang mereka lihat secara mata manusia. Alkitab berkata, apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang disediakan Allah bagi engkau yang percaya kepada Yesus. Amin. Saudara-saudara sekarang pikir, apa yang tidak pernah engkau lihat? Apa yang tidak pernah engkau dengar? Apa yang tidak pernah timbul di dalam hatimu? Saudara-saudara, itu yang disediakan Allah. Itu artinya saudara-saudara, Paulus mau mengatakan begini: jangkauan matamu, jangkauan pendengaranmu, impian hatimu, itu hanya bersifat sementara. Tetapi apa yang tidak pernah engkau jangkau, tidak pernah engkau pikirkan dan tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya, itu yang disediakan Allah. Dan itulah rencana kekal Allah. Itulah rencana besar dari Tuhan. Itulah rencana besar dari Kristus, sehingga harus datang ke dalam dunia untuk menyediakan apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, bahkan yang tidak pernah kita dengar, disediakan bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Kalau Kristus menyediakan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia, mengapa kita sekarang justru memusingkan diri kita dengan perkara-perkara yang sifatnya sementara? Mengapa engkau memberi dirimu dikuasai oleh perkara-perkara, oleh kekayaan dunia yang bersifat sementara? Itu maksudnya. Nah, saudara jangan salah paham. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha, kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh berjuang. Bukan itu maksudnya. Tetapi
untuk kita memandang kepada kekayaan Allah, kepada segala berkat yang Tuhan sediakan di dalam Kristus bagi kita. Pemberian-pemberian yang disediakan Allah bagi kita di dalam Kristus itu adalah pemberian yang lahir dari kerelaannya yang suci. Bukan pemberian yang diberikan karena ada maksud dan tujuan. Bukan pemberian yang diberikan karena ada motivasi yang lain. Saudara-saudara, pemberian yang diberikan Kristus, pengorbanan yang diberikan Kristus, kekayaan dan berkat rohani yang diberikan Kristus untuk kita nikmati, itu lahir dari kerelaan hatinya yang suci. Apa bukti bahwa semua itu diberikan Kristus? Dari kerelaan hatinya yang suci. Kerelaan hatinya yang suci artinya tidak menuntut kita untuk membayarnya. Tuhan hanya menuntut kita bersyukur di dalamnya, saudara-saudara, dan menikmati segala berkat itu dengan penuh rasa sukacita. Tak kala Yesus ada di dalam dunia, berinkarnasi di dalam dunia, mengerjakan karya keselamatan itu, rencana yang tersembunyi dari dahulu yang tidak diketahui oleh siapapun, sekarang disingkapkan dalam satu pribadi, yaitu dalam pribadi Kristus, melalui karyanya yang datang ke dalam dunia, menderita di dalam dunia, dan akhirnya nanti disalib bagi dosa manusia. Dan di dalam masa-masa sengsaranya Yesus, masa-masa penderitaan Yesus, sampai di atas kayu salib, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah mengomel. Dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah menyesal, kenapa aku harus datang ke dunia, padahal orang-orang ini tidak menerima saya. Ini pemberian yang lahir dari kerelaan yang suci, dari kemurnian hatinya, dari kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berbeda dengan pemberian manusia. Kadang-kadang manusia memberikan sesuatu karena ada maksud. Apalagi kalau menjelang pemilu, maka kalau ada orang ketuk pintu demi pintu, lalu membawa sembako dan membawa amplop, itu bukan pemberian yang rela, ya kan? Itu pemberian yang ada tuntutan, engkau harus coblos dia, engkau harus pilih. Makanya dalam pemilu-pemilu sebelumnya kita pernah tahu, kadang-kadang menggelikan, lucu dan sebagainya, ya. Waktu kampanye, ya, dia bangun rumah. Waktu kampanye dia bangun jalan, ya, yang tidak ada jalan. Ternyata tidak terpilih. Apa yang terjadi? Dia bongkar rumahnya, diberikan. Ya kan, ada pernah tuh? Jalan kemudian dibongkar yang sudah dibangun, dihancurkan jalan. Tapi ternyata orang di sana tidak memilih dia. Saudara-saudara, kenapa? Karena itu bukan pemberian yang lahir dari kerelaan. Pemberian yang lahir karena ada maksud, ada keinginan. Ada juga orang memberikan dan membagi-bagikan sesuatu karena ingin memuaskan hasrat dirinya, supaya tampak sebagai orang yang dermawan, supaya tampak sebagai orang yang suka berbagi. Saudara-saudara, ukuran dari kerelaan hati kita dan kemurnian hati kita bukan apa yang tampak, tetapi apakah itu memberi pengaruh atau tidak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus mengerjakan karyanya dengan sempurna. Dia harus menderita dengan penuh dengan kesengsaraan. Dia harus tersalib, bahkan dikhianati, difitnah, dan sebagainya. Dia tidak menjadi risau terhadap itu, karena dia punya tujuan yang jelas.
Yaitu apa? Menyatakan kasih bagi kita. Saudara-saudara, kekayaan rohani seperti apa yang kita miliki, yang diberikan oleh Kristus kepada kita di dalam kerelaan dan kesucian hatinya, yaitu yang pertama di dalam ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yang pertama, saudara-saudara, berkekayaan rohani yang kita miliki di dalam Kristus adalah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kenapa ini menjadi kekayaan? Karena siapa saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa. Dipilih menjadi bagian di dalam kerajaan, menjadi bagian di dalam diri Allah. Nah, ini adalah berkat rohani yang besar. Makanya firman Tuhan berkata, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Amin. Kita tidak bisa memilih untuk kita menjadi orang yang percaya. Kita tidak bisa memilih untuk kita menjadi orang yang bisa masuk surga. Tidak bisa. Dasar apa kita bisa memilih diri kita untuk kita menjadi orang yang bisa menikmati keselamatan? Tidak bisa. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia semua tidak ada yang benar, tidak ada yang suci, tidak ada yang mencari Allah. Semua manusia disebut sebagai manusia yang adalah seterunya Allah, musuh Allah. Dasar apa Tuhan memilih musuh-musuh ini? Maka kalau saudara yang adalah musuh Allah, yang adalah seterunya Allah, kemudian dipilih oleh Kristus, ini adalah kekayaan rohani. Ini adalah berkat Allah. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah kebanggaan yang tiada tandanya, saudara-saudara. Kalau engkau dipilih jadi ketua kelas, ya, engkau dipilih jadi Miss Indonesia, engkau dipilih sebagai wanita yang cantik di kota itu, atau apalah, ataupun engkau dipilih jadi ketua sinode, itu bukan ada apa, tidak ada artinya. Tetapi ketika saudara dan saya dipilih oleh Allah untuk dijadikan menjadi milik kepunyaannya, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa, lebih istimewa dari apapun. Kalau manusia memilih, biasanya ada prasyarat, ada kriteria-kriteria. Tetapi Allah memilih kita di dalam Kristus bukan karena kita memenuhi kriteria-kriteria. Bukan. Kita tidak sampai kepada standar Allah. Kita tidak bisa memenuhi kriteria-kriteria Allah, karena Allah itu sempurna. Maka kalau saudara dan saya dipilih, ini adalah kekayaan rohani yang besar. Yang kedua, kekayaan rohani seperti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Ayat yang kelima, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara dan saya menjadi anak-anak Allah
Senang nggak menjadi anak-anak Tuhan? Kalau menjadi anak Kristen senang nggak? Tidak juga. Menjadi anak yang terkaya di dunia misalkan, senang nggak? Waktu saya kecil susah, ya. Kadang-kadang saya bayangkan sama, wah, seandainya aku jadi anak bupati ya, kemana-mana saya bisa naik mobil. Waktu itu kan di kampung, ya kan? Wah, enaknya hidup saya. Saya bayangkan sambil tidur lagi. Kenapa saya bayangkan itu? Karena waktu saya kecil susah. Baru kedua kelas 2 SD sudah harus cari uang sendiri. Jual sayur, jual pisang. Saudara-saudara, bantu ibu saya untuk hidupkan keluarga dengan cara jualan di pasar sambil pakai seragam SD. Maka ketika saya lihat anak-anak orang kaya, waduh, enak sekali hidup mereka, ya toh? Tapi pernah tidak renungkan Bapak di dalam ayat ini bahwa kita tidak dipilih, diangkat menjadi anak Kristus, tetapi saudara diangkat menjadi anak-anak Allah, pemilik surga, pemilik alam semesta. Bukankah ini kekayaan yang tidak terkira? Bukankah ini kekayaan yang luar biasa yang kita nikmati di sepanjang hidup kita? Maka waktu engkau mengenal Kristus dan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Itulah sebabnya saudara-saudara, bahwa nanti waktu Dia datang, kita bersama-sama dengan Dia. Kita makan duduk bersama dengan Dia. Kita bersekutu dengan Dia. Kenapa? Karena status kita adalah anak, bukan pelayan. Makanya pernah ada orang tanya, Pak, waktu kita percaya Yesus, kita mendapatkan status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Status kita sebagai anak-anak Allah, mana yang lebih tinggi, malaikat Tuhan atau anak-anak Allah? Mana yang lebih tinggi sudah? Malaikat Tuhan atau anak-anak Allah? Kenapa? Kenapa anak-anak Allah? Mana yang lebih tinggi, anak atau pelayan? Anak. Malaikat itu pelayan Tuhan. Saudara dipanggil, diangkat, bukan hanya menjadi pelayan, tetapi dikatakan menjadi anak Allah. Artinya saudara-saudara, kita punya status yang lebih tinggi dari malaikat. Itu sebabnya orang Kristen tidak menyembah malaikat. Bisa? Kita hanya menyembah Tuhan. Kita justru berdoa minta Bapa kita, perintahkan pelayannya untuk menjaga, mengawal kita. Tuhan, Bapa, perintahkan pelayan-pelayan, malaikat-malaikat memagari kehidupan, membentengi perjalanan. Jadi malaikat-malaikat Tuhan bertugas mengawal anak-anak Allah. Amin. Makanya saudara tidak boleh menyembah malaikat. Ini adalah sebuah berkat yang besar. Kita diangkat menjadi anak Allah.
Sebagai anak-anak Allah itu artinya bahwa Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Sebagai anak-anak Allah itu artinya bahwa Tuhan memelihara. Sejauh mana kita percaya bahwa Dia adalah Bapa kita. Kadang orang Kristen tahu secara doktrin hal ini, bahwa waktu kita percaya kita adalah anak-anak Allah. Tetapi hubungan seperti apa saya dengan Bapa saya? Ini penting. Seperti apa hubungannya? Ini bukan hanya sebuah doktrin, sebuah dogma. Ini bicara hubungan. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Bapa kita, Bapa yang dimaksudkan di sini bukan Bapa di dalam arti jasmani, tetapi Bapa di dalam pengertian hubungan secara rohani. Anak terhadap bapaknya seperti apa hubungannya? Nah, ini yang harus kita pikirkan dan renungkan. Benarkah saya sudah menjadi anak-anak Allah? Selama ini saya hidup seperti anak-anak Allah? Hubungan saya dengan Bapak saya seperti apa? Jangan-jangan saya jarang ngomong sama Bapak saya, cuek bebek sama Bapak saya, tapi ngaku-ngaku Bapak. Itu Bapak saya. Masa? Tapi Bapaknya nggak kenal itu. Ya toh? Bapak dan anak itu hubungan yang saling mengenal. Makanya di dalam Yohanes dikatakan, aku mengenal dia dan dia mengenal aku. Aku mengenal kamu dan kamu mengenal aku. Itu hubungan anak dan bapak. Artinya ada sebuah intimasi. Ada hubungan yang relasi yang terbangun dari hidup kita. Kebergantungan seorang anak kepada Bapa di dalam segala perkara apapun. Anak di dalam segala masalah yang dihadapinya, pasti dia bawa kepada Bapa. Apapun itu masalahnya, bahkan termasuk di dalam kesalahan dan kegagalan, kejatuhannya pun, dia tetap dia tetap punya hubungan, dia tetap bicara sama Bapa. Saudara-saudara, kadang-kadang kita ngaku dia Bapa kita. Waktu kita senang, kita sudah tidak ingat Bapa kita. Atau sebaliknya, waktu kita susah lalu kita lari kepada tetangga. Kita justru lari kepada pertolongan yang lain. Kita cari sumber yang lain. Karena kita meragukan dia adalah Bapa kita. Nah, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, kekayaan rohani seperti apa yang kita miliki di dalam Kristus. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara-saudara, berkat kekayaan rohani yang ketiga yang kita nikmati dalam Kristus, yaitu berkat penebusan dosa. Berkat penebusan dosa. Yesus menebus kita dengan gratis, saudara. Tidak perlu harus potong kerbau. Kalau kita hidup di dalam perjanjian lama, maka saudara harus setiap setahun sekali, saudara harus korbankan itu untuk binatang. Kambing, domba, kerbau, sapi. Tuhan memberikan pengampunan penebusannya secara gratis. Karena apa? Karena Kristus telah mengambil alih seluruh hutang dosa itu di atas kayu salib. Itulah sebabnya Yesus berkata, sudah selesai. Tuntutan dosa terhadap manusia yang berdosa telah diambil alih oleh Kristus.
Makanya kita mengatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya kita beroleh penebusan, supaya kita beroleh anugerah Tuhan, pengampunan oleh darahnya. Dan itu pun diberikan dengan kerelaannya yang suci. Gratis. Saudara-saudara, waktu kita datang kepada Dia, semerah apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sedalam apapun jatuhnya kita, waktu kita kembali kepada Dia, Tuhan tidak tutup dirinya. Tapi ketika kita sungguh-sungguh datang memohon penebusan, Tuhan melimpahkan kepada kita. Amin. Ini luar biasa, saudara. Coba kalau misalkan Martin Luther tidak melakukan gerakan reformasi terhadap penghapusan dosa ini. Karena dulu gereja Roma Katolik, saudara-saudara, pada zaman itu, lalu kemudian mempolitisasi tentang pengampunan Tuhan itu sehingga harus bayar dengan membeli apa? Surat penghapus dosa. Beli. Kalau dosamu mau diampuni harus beli kartunya dulu. Suratnya dulu, bayar dulu baru datang. Lalu kertasnya sudah dibayar, datang kepada pastor. Sudah lunas kan? Nah sekarang akui dosa. Ngeri banget. Tapi bersyukur Tuhan munculkan seorang reformasi yang memiliki kemurnian iman dan hatinya yang benar. Ini tidak benar. Ini penyelewengan. Ini penyesatan. Kristus mati di atas kayu salib. Dia sudah membereskan dengan tuntas. Artinya bahwa kita punya ruang untuk kita bisa datang di hadapan hadirat. Itulah sebabnya peristiwa yang terjadi pada saat dia mati di atas kayu salib. Salah satunya adalah takbir bait Allah menjadi sesak. Tirai di dalam bait Allah. Kalau di dalam bait Allah dulu itu ada tirai, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran. Jadi jemaat tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dibatasi oleh tirai. Tetapi saudara-saudara, kematian Kristus memproklamasikan kasih Allah yang sempurna, penerimaan Kristus kepada manusia yang berdosa tanpa salah. Hanya dengan datang dan bertobat dan sungguh-sungguh mengaku, maka kita menerima pengampunan. Karena Dia memberikan pengampunan dan penebusan bagi kita yang berdosa dengan kerelaan yang suci. Dan kerelaan yang suci terungkap di dalam kalimat yang pertama yang diucapkan di atas kayu salib, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka Itu proklamasi dari kesucian dan kerelaan hatinya bagi penebusan dosa manusia. Itu sebabnya hari ini Kristus menanti setiap kita untuk datang kepada Dia. Dia tidak menolak dan Dia tidak menutup dirinya bagi siapapun. Bahkan bagi dosa apapun, semerah apapun jatuhnya kita, gagalnya kita, ya ketika kita datang kepada Dia, kita akan diampuni oleh Dia. Ini berkat rohani. Ini berkat rohani. Kalau saudara ada di abad 15 yang lalu, pada zaman gereja Katolik Roma, saudara harus kumpulkan uang banyak-banyak untuk membeli surat penghapus dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekayaan rohani yang telah diberikan kepada kita ini didasarkan kepada kerelaannya yang suci bagi kita.
yaitu supaya kita diperkaya di dalam kasih karunia. Rencana Allah atas manusia tidak tergantung pada manusia, melainkan pada kehendaknya sendiri. Rencana Kristus atas manusia, atas dunia, tidak tergantung pada manusia, melainkan pada kehendaknya sendiri. Itulah sebabnya rahasia rencana ini tidak diketahui oleh semua orang, tetapi kemudian Kristus menyingkapkan melalui dirinya sendiri. Rencana bagi penyelamatan manusia itu digenapi meskipun bertahun-tahun lamanya, berabad-abad lamanya. Meskipun manusia berusaha untuk mengagalkan, bahkan setan mengagalkan, tetapi rencana Allah atas manusia, rencana Allah bagi keselamatan manusia tidak tergantung pada manusia itu sendiri, melainkan pada kehendak Allah. Lalu tujuan dari pemberian kekayaan rohani ini apa? Apakah sekedar kita menerima kekayaan rohani, berkat rohani, kita dipilih, kemudian kita dijadikan sebagai anak Allah, kemudian kita ditebus oleh darahnya? Ada tujuan. Ada tujuan dari pemberian kekayaan rohani ini bagi kita. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6, supaya kita memuji dan memuliakan kasih setia dan kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah rela berkorban mati bagi kita semua. Ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Allah memberikan segala kekayaan rohani, segala berkat rohani dengan kerelaan hatinya kepada kita, supaya kita memuji dan memuliakan Allah. Saudara-saudara, penderitaan Kristus adalah tindakan kasih yang teragung. Kematian Kristus mencakup dua hal, yaitu untuk kemuliaannya dan untuk menunjukkan kasih. Saya ulangi, saudara. Kematian Kristus, penderitaan Kristus mencakup dua hal, untuk kemuliaan dan untuk menunjukkan kasih. Itulah sebabnya kita terpanggil, saudara-saudara, untuk memuliakan Allah dan menikmati kasih Allah melalui kematian dan penderitaannya. Allah menunjukkan kepada dunia kasih-Nya yang tiada tara, kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang murni, kasih-Nya yang suci, supaya dunia tahu bahwa tidak ada kasih seperti itu. Makanya tadi ada pujian, belum pernah ada kasih seperti ini. Nah, kenapa, saudara? Kenapa belum pernah ada dan tidak akan pernah ada kasih yang seperti itu? Alasannya kenapa? Karena kasih Yesus adalah kasih yang suci. Pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang suci. Kematian Yesus adalah kematian yang suci, yang dilakukan bagi seterunya, yang diberikan kepada musuh. Jadi tidak ada kasih, belum pernah ada kasih, dan mungkin tidak ada kasih yang rela mati bagi musuhnya, rela mati bagi seterunya, rela mati bagi orang yang dicintai ada, rela mati bagi orang yang menjadi sahabatnya ada, dia rela mati bagi kawannya mungkin ada, tetapi rela mati bagi orang yang memusuhinya itu tidak ada. Tidak ada. Di dalam sejarah manusia dan sejarah dunia ini belum pernah ada kasih seperti itu dan tidak akan pernah ada kasih itu. Saudara, apa misalkan Putin rela mati bagi Ukraina? Sudahlah, saya mau mati, yang penting Ukraina selamat. Nggak ada. Bahkan sekarang Putin makin kalang kabut dia. Apakah ini harus keluar nuklir? Ya,
saudara, sudah hampir 1 bulan lebih, masuk ke bulan kedua, tidak ada kemajuan untuk menguasai ibu kota Ukraina. Saudara, siapa yang mau mati bagi musuh? Siapa yang mau berkorban bagi orang yang membenci saudara? Bagi orang yang mengkhianati saudara? Sulit. Tetapi bersyukur bahwa melalui peristiwa salib kita mengenal kasih. Amin. Bersyukur bahwa Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan model, memberikan teladan, memproklamasikan kepada dunia kasih yang justru mengasihi kepada musuh dan sekutu. Itulah kasih Kristus. Terhadap kasih itulah kita memuji, memuliakan. Kemudian yang kedua, apa tujuan dari pemberian kekayaan rohani? Di dalam ayat keempat dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya kita kudus. Artinya kita menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang terpisah dari kebiasaan-kebiasaan lama, dan menjadi orang yang dikhususkan bagi pekerjaan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dalam 1 Petrus pasal 1. Saudara dan saya dipilih untuk menjadi orang yang dikhususkan oleh Allah untuk memberitakan ini, memberitakan perbuatan besar Allah. Makanya saudara dan saya disebut gereja. Gereja itu dalam bahasa Ibrani eklesia. Ek itu keluar, eklesia atau kale itu dipanggil. Jadi orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang. Istilah eklesia ini adalah satu istilah yang biasa dipakai di dalam kekaisaran Romawi pada zaman itu. Raja Romawi, kaisar Romawi, ketika dia memilih penasehat-penasehatnya, maka orang yang dipilih sebagai penasehat-penasehat dalam kekaisarannya itu disebut eklesia. Orang-orang yang dipilih ini bukan orang-orang sembarangan, tetapi adalah orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi bagian di dalam kekaisaran Roma. Dan waktu orang-orang ini dipilih, ya, para eklesia ini dipilih menjadi penasehat-penasehat di dalam kekaisaran Romawi, maka diadakan sebuah upacara. Nah, saudara, sehingga waktu Roma itu berubah menjadi Kristen, lalu kemudian istilah eklesia ini diadopsi oleh Kristen. Tetapi tentunya bukan dalam istilah yang biasa digunakan oleh Romawi dalam pengertian secara lahiriah, tetapi diadopsi di dalam pengertian secara rohani, bahwa kita yang percaya kepada Yesus pun adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah menjadi bagian di dalam kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang dikhususkan untuk menjadi alat bagi Tuhan. Maka disebut gereja. Maka siapa gereja itu? Gereja itu tidak berbicara gedung, bergereja itu tidak berbicara organisasi, tapi gereja itu berbicara mengenai orang percaya. Makanya kemudian dalam 1 Korintus disebut kita adalah bait Allah. Gereja-gereja yang terpanggil berkumpul itu yang disebut dengan gereja secara organisasi. Gereja Eleos, orang-orang yang dikumpulan, orang-orang yang dipanggil dari dalam kegelapan berkumpul dalam satu kumpulan Eleos. Tetapi secara pengertian rohani kita adalah gereja. Makanya saudara-saudara, dalam sejarah kekristenan, gereja ini pernah dihancurkan dengan luar biasa, pernah dihabisin dengan luar biasa, dibakar, dihancurkan dan sebagainya, tapi tidak pernah pudar. Kenapa? Karena yang mereka hancurkan adalah gedung dan tembok.
Makanya saudara-saudara, seseorang boleh bakar gereja, seseorang boleh bom gereja, tetapi gereja tidak pernah pudar. Karena gereja itu bukan gedung. Di Situbondo, saya pernah katakan sebelumnya, di Situbondo tahun 96 kan ada bom, ya kan? Situbondo sampai ke Pasuruan 96, tahun 1996 terjadi bom, ya. Maka ada salah satu gereja di Situbondo itu dibom. Gerejanya waktu itu kecil, ya. Tetapi setelah gereja dibom, sekarang gereja itu 3 lantai, dan saya pernah khotbah di gereja itu. Bahkan yang lebih luar biasa, saudara, saya mendengar dari teman saya bahwa salah seorang yang bom gereja itu sekarang bertobat dan jadi majelis gereja. Amin. Saya kaget tahun 2000. Saya diundang khotbah di sana. Pak, kok bisa? Saya, Pak. Saya lihat dari kaki ke atas ini. Ini benar nih. Dan tim panglimanya tahun 96 juga bertobat. Itu Muhammad Nasir. Saya pernah ketemu waktu di Bikis. Karena gereja itu bukan lahir. Gereja itu adalah bersifat rohani. Dan yang kemudian saudara-saudara yang ketiga, tujuan dari pemberian kekayaan rohani itu bagi kita, ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan. Inti dari dosa bahwa kita gagal memuliakan Allah, gagal menjadikan hidup kita sebagai alat, sebagai sarana bagi kemuliaan Allah. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 Paulus mengatakan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah memperkaya hidup kita dalam kerelaannya yang suci. Ia telah memberikan segala berkat rohani bagi kita, bukan dengan paksa, tetapi dengan sebuah kerelaan, ketulusan dan kemurnian hatinya untuk mengasihi kita. Karena itulah kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan. Melayani Dia bukan dengan terpaksa, melayani Dia bukan dengan perasaan, melayani Dia bukan karena situasi dan kondisi, tetapi dengan kerelaan yang murni, bahwa kita melakukannya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan saja. Kristus telah mati untuk itu, dan sekarang kita hidup untuk Kristus. Tuhan memperkaya kita dengan segala berkat-berkat rohani. Tuhan memberikan kekayaan rohani itu dalam hidup kita supaya kita hidup untuk Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Hidup kita sesaat di dunia ini, hidup kita sementara di dunia ini. Maka selagi kita hidup, maksimalkanlah hidup untuk Kristus. Jangan nanti waktu sudah di ICU baru komitmen, Tuhan, aku sudah 100% tuh. Lalu begitu selesai ngomong itu udah tring. Jangan waktu kita sudah masuk UGD, jangan waktu kita sudah giginya sudah habis semua, jangan waktu kita lutut kita sudah tidak bisa jalan, baru kita mau Tuhan pakai aku Tuhan, seturut dengan kehendakku. Tuhan bilang gombal. Pakai apa kamu? Lutut aja yang tidak bisa angkat. Dulu waktu bisa lari, bisa kencang lari, Tuhan maaf ya, sorry dulu. Tenaga yang hebat ini, yang kuat ini saya pakai dulu Tuhan. Ini lagi mau investasi, memberikan waktu untuk ini. Saudara-saudara, justru kebalikan. Selagi kita sehat, selagi kita kuat, lakukanlah. Amin.
Kita tidak tahu. Lakukan. Saudara-saudara. Karena untuk itulah Kristus menderita. Dan untuk itulah Kristus mati bagi kita. Supaya kita menjadi orang yang hidup. Tidak lagi untuk dirinya sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Dan waktu kita hidup bagi Kristus, bukan berarti Kristus membiarkan kita berjalan sendiri. Waktu kita mau dipakai sebagai alat bagi kemuliaan Tuhan dan kita mau melayani Dia, bukan berarti Tuhan membiarkan kita, melepaskan kita sendirian. Ia bersama-sama dengan kita. Ia tetap menopang kita. Ia tetap bersama, memimpin hidup kita. Dan Ia juga ikut memberikan kekuatan kepada kita. Mari saudara-saudara, kita mau melayani Dia, hidup bagi Tuhan dengan kerelaan yang suci.